Kami akan menjelaskan tentang model pembelajaran Eliciting Activity atau MIA. Yang pertama, definisi model pembelajaran MIA. Menurut Chamberlain dan Moon 2005, model Eliciting Activity adalah pembelajaran untuk memahami, menjelaskan, mengkomunikasikan konsep-konsep yang terkandung dalam suatu sajian masalah melalui proses pemodelan matematika. Yang kedua, definisi secara umum. MIA suatu model pembelajaran yang memfokuskan aktivitas siswa untuk mendapatkan atau memperoleh penyelesaian dari masalah nyata yang diberikan melalui proses pengaplikasian prosedur matematis untuk membentuk sebuah model matematika. Yang kedua, prinsip pemodelan pembelajaran MIA. Menurut Lesander menyatakan ada 6 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip konstruksi model. Prinsip ini berisi pengkonstruksian, perluasan, dan peninjauan kembali dari sebuah model. Penciptaan model membutuhkan pemahaman masalah yang mendalam, sehingga membantu siswa untuk membentuk pemikiran mereka. Yang kedua, prinsip realistis. Prinsip ini menjelaskan bahwa skenario yang disajikan sebaiknya realistis, sesuai dengan kehidupan siswa atau kehidupan sehari-hari. Prinsip ini diharapkan dapat meningkatkan minat siswa serta menstimulus aktivitas belajar siswa dalam menyelesaikan permasalahan. Yang ketiga, prinsip konstruksi. Prinsip ini menyatakan bahwa pemodelan harus dapat digunakan pada situasi serupa. Jika model yang dikembangkan dapat digeneralisasi pada situasi serupa, maka respon siswa dikatakan sukses. Yang keempat, prinsip penilaian diri. Prinsip ini menyatakan bahwa siswa harus mampu mengukur kelayakan dan kegunaan solusi tanpa bantuan guru. Siswa dapat menggunakan informasi untuk menghasilkan respon dalam literasi berikutnya. Siswa membutuhkan informasi atau beragam konteks yang digunakan untuk membantu menguji kemajuan mereka selesaikan suatu permasalahan. Yang kelima, prinsip dokumentasi model. Prinsip ini menyatakan bahwa selain menghasilkan model, siswa juga harus menyatakan pemikiran mereka sendiri selama bekerja dalam model Eliciting Activity atau MIA. Dalam proses pemikiran mereka harus dinyatakan sebagai sebuah solusi. Yang keenam, prinsip prototipe sederhana. Prinsip ini menyatakan bahwa model yang dihasilkan harus dapat ditafsirkan dengan mudah oleh orang lain. Siswa dapat menggunakan model pada situasi yang sama. Prinsip ini membantu siswa untuk belajar bahwa solusi kreatif yang diterapkan pada permasalahan matematis adalah berguna dan dapat digeneralisasikan. Solusi terbaik dari masalah matematis non-rutin harus cukup kuat untuk diterapkan pada situasi berbeda dan mudah dipahami oleh siswa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah pembelajaran MIA. Menurut Suyatmo 2009 dalam Maryanti dan Kodria 2020, tingkat pembelajaran model MIA adalah yang pertama, menggunakan metode pemecahan masalah berbasis heuristik untuk menampilkan materi, yaitu pemecahan masalah menjadi 2 sub-tujuan atau lebih. Heuristik di sini tidak mengacu pada proses langkah demi langkah secara seragam atau teratur. Yang kedua,
menguraikan masalah menjadi sub masalah yang lebih sederhana, mengharuskan siswa membagi masalah menjadi beberapa bagian yang masing-masing dirancang untuk mempermudah siswa dalam memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga, menentukan masalah yang telah diuraikan menjadi beberapa bagian. Yang keempat, menyusun sub masalah sehingga terjadi konektivitas dan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah pembelajaran matematika. Yang keenam, memilih solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, presenting atau mempresentasikan hasil kerja kelompok siswa di depan. 4. Kegiatan guru dan siswa. 1. Description. Guru memberikan suatu masalah sedini mungkin agar siswa dapat memahami dan kemudian dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik. Guru memberikan masalah yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Kegiatan siswa mengamati, memahami, dan mendefinisikan masalah tersebut. Siswa membangun pengetahuan berdasarkan masalah yang ada di lingkungan sehari-hari. 2. Manipulation. Guru memantau dan siswa untuk dapat menyelesaikan memodelkan masalah dalam bentuk matematis. Siswa berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Translation. Guru menjelaskan hasil permasalahan agar mencari solusi yang tepat. Siswa menyimpulkan dan menginterpretasikan solusi pemecahan masalah yang telah didapat. Verification. Guru menghimbau siswa untuk mengecek kembali jawaban soal yang telah diselesaikan agar tidak terjadi kesalahan. Siswa memeriksa pekerjaan mereka satu persatu. 5. Presenting. Guru mengarahkan siswa untuk mempresentasikan hasil kerjanya kemudian didiskusikan bersama dengan siswa lain. Kegiatan siswa mempresentasikan hasil pekerja kelompok yang telah diselesaikan. 5. Karakteristik model pembelajaran Model Electing Activity atau MEA. Menurut Chamberlain dan Moon 2008, salah satu karakteristik unik dan model Electing Activity adalah bahwa siswa menyelesaikan masalah yang diberikan kepada mereka dan mengeneralisasi model yang mereka buat untuk situasi serupa. 6. Kelebihan model Electing Activity atau MEA. Menurut Ahn dan Leavitt menyatakan bahwa kelebihan dari model Electing Activity atau MEA, A. Siswa dapat terbiasa untuk memecahkan atau menyelesaikan soal-soal bermasalah. B. Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. C. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan keterampilan matematik. D. Siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon masalah dengan cara mereka sendiri. E. Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam pertanyaan melalui diskusi kelompok. F. Strategi heuristik dalam model Electing Activity memudahkan dalam memecahkan masalah matematika. Baik, saya akan menjelaskan kelemahan model pembelajaran Eliciting Activity atau disebut MEA berdasarkan textbook. Menurut Ahn dan Leavitt menyatakan bahwa kelemahan dari model Eliciting Activity yang pertama, membuat soal pemecahan masalah yang bermakna bagi siswa bukan merupakan hal yang mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon masalah yang diberikan. Yang ketiga, lebih dominan soal pemecahan masalah, terutama soal yang terlalu sulit untuk dikerjakan, terkadang membuat siswa jenuh. Selanjutnya, sebagian siswa bisa merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Selanjutnya, kesulitan dalam penerapan model pembelajaran berdasarkan jurnal. Kendala atau kesulitan dalam penerapan model pembelajaran MEA yang muncul yaitu siswa terlihat masih kebingungan dalam menerapkan pembelajaran model tersebut. Di kelas, walaupun penelitian sudah menyampaikan instruksi secara rinci,
Siswa juga kesulitan diminta berpikir kritis, menyampaikan pendapat mengenai konsep matematika, serta kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kesulitan ini dikarenakan siswa selama ini hanya menerima materi secara mentah dari guru, sehingga pembelajaran dengan pendekatan MEA yang mengedepankan proses berpikir dan berdiskusi merupakan hal yang baru bagi mereka. Namun setelah diberikan penjelasan terus-menerus, akhirnya siswa secara bertahap mulai terbiasa dengan proses yang terdapat pada pendekatan MEA dan mampu melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya, penerapan model eliciting activity MEA. Menurut Chamberlain menyatakan model eliciting diterapkan dalam beberapa langkah, yaitu yang pertama, guru memberikan sebuah artikel yang memuat permasalahan yang berhubungan dengan konteks pelajaran bagi para siswa. Selanjutnya, siswa merespon masalah-masalah yang terdapat pada artikel tersebut. Selanjutnya, guru membaca kembali permasalahan bersama dengan siswa dan memastikan setiap kelompok mengerti apa yang ditanyakan. Selanjutnya, siswa membuat model matematika dari permasalahan tersebut secara berkelompok. Dan setelah siswa menyelesaikan permasalahan tersebut, siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan mohon dimaafkan teman-teman semua. Semoga presentasi dari kelompok kami bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk mampir ke channelnya Podcast UMK. Semangat. Salam mahasiswa.